Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syarhalun, jumpa lagi bersama saya Suburdani, jurnalis harian Serambi Indonesia dalam podcast edisi 17 Maret 2021. Bersama saya saat ini sudah hadir seorang narasumber yang paling sering tampil di sejumlah media. Beliau baru menjabat pada jabatan ini sekitar Januari ya. Saya manggilnya siapa nih? Abang, Bapak, Kombes Pol Winardi, Kabid Humas Polda Aceh. Pak Kabid. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Selama COVID ini terus beraktivitas ya Pak? Selama COVID kita tetap beraktivitas ya, alhamdulillah. Saya sudah divaksin. Ya, iya. Teman-teman yang sudah aman. Ya, yang mungkin belum nanti saatnya akan vaksin, bahwa vaksin itu aman dan halal. Vaksin pertama saya tidak merasakan apa-apa, begitu juga vaksin kedua. Jadi nanti 14 hari, 1 bulan setelah nanti vaksin kedua itu kira-kira tanggal bulan awal Maret kemarin itu imun kita akan meningkat karena memang vaksin itu sudah mendapat legalitas dari BP POM yang menyatakan bahwa itu aman, kemudian sudah mendapatkan sertifikasi halal dari MUI. Jadi pada masyarakat nanti kalau sudah dapat giliran vaksin jangan takut, tetap vaksin karena itu adalah salah satu kita sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan herd immunity di lingkungan kita. Jadi kalau kita sudah tervaksin, daya tahan tubuh kita bagus, sehingga virus-virus nanti yang mungkin virus corona ini itu akan kita udah ditangkal ya. Tapi kan kok udah divaksin kok masih pakai masker ini? Ya, bisa dijelaskan nggak nih? Ya memang kita menghimbau kepada pemerintah, himbauan dari pemerintah bahwa memang vaksin itu kan memang sudah ada efektivitasnya, tapi kita tetap harus menjaga karena memang pandemi ini, virusnya ini belum berakhir dan memang belum bisa terkontrol dengan baik. Buktinya bahwa masih ada yang terpapar, kemudian meninggal, kemudian mungkin karena ada komorbid dan sebagainya. Tapi anjuran pemerintah dan dokter pun dari kita dokter menganjurkan, Pak, walaupun sudah divaksin tetap harus kemana-mana pakai masker, kemudian jaga jarak dan sebagainya, seperti itu. Oke, nah menarik nih Syarhalun, Pak Kabid Humas sendiri saat ini sudah divaksin, tapi beliau juga sangat menjaga protokol kesehatan sebagaimana anjuran pemerintah itu. Hampir semua pejabat Polda Aceh sudah divaksin. Ya, kita pejabat utama Polda Aceh sudah semua divaksin, termasuk Bapak Kapolda juga sudah divaksin. Kemudian saat ini kita memvaksin adalah personel kita yang di dalam melakukan tugas pelayanan kesehatan, pelayanan publik, dan kemudian punya akses berhubungan dengan masyarakat banyak seperti Babin Kamtipmas. Itu yang kita prioritaskan dulu. Kalau ada yang nggak mau gimana Dan? Ada yang nggak mau kira-kira Pak? Kalau di kita alhamdulillah mau lah, karena memang kita diberikan edukasi dan ya teman-teman sekalian bahwa vaksin ini memberikan kita shortcut untuk menimbulkan daya tahan tubuh kita, karena vaksin itu merupakan virus yang kemudian direkondisi, dilemahkan sehingga sel T dalam tubuh kita itu mudah mereplikasi asamnya, sehingga mereka begitu ada yang asli datang masuk, itu mereka sudah bisa tahu cara mengalahkannya. Oke, nah Syarhalun, hari ini kita mengambil tema podcast itu peran polisi menjaga Kamtipmas secara humanis. Nah, beberapa waktu lalu Bapak Kapolri yang baru itu juga menegaskan program Polri yang baru itu lambangnya seperti ini ya, ya presisi Polri presisi. Ya, ini bisa dijelaskan nggak? Dan ini katanya beliau ingin Polri itu lebih humanis. Bahkan kemarin sempat kita dengarkan kalau tilang ke depan kalau razia ke depan jangan ditilang lagi gitu. Ini bisa ada penjelasan nggak? Ya, jadi Pak Kapolri kita yang sekarang Pak Listio Sigit Prabowo, beliau dalam kemarin sebelum dilantik menjadi Kapolri, mereka
fit and proper test di Komisi 3. Kemudian membawa tagline namanya Polri Presisi. Nah, presisi itu merupakan kepanjangan dari prediktif, kemudian responsibilitas, kemudian transparansi berkeadilan. Kemudian makanya diambil kata-kata presisi. Nah, maksud presisi sendiri itu kalau kita dari Kamus Bahasa Indonesia, presisi itu kan berarti tepat. Jadi tindakan yang diberikan itu tepat sesuai ukurannya, jadi pas seperti itu. Nah, kita berharapkan polisi juga ke depannya kita melakukan tindakan-tindakan yang pas yang memang diharapkan oleh masyarakat. Nah, prediktif sendiri itu kita sekarang sudah zamannya revolusi industri 4.0, di mana teman-teman juga tahu bahwa di revolusi industri 4.0 ini bahwa Internet of Things itu sudah menjadi digitalisasi itu merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan. Jadi kalau kita mau pesan makan aja sudah pakai gadget dan sebagainya. Nah, kita polisi ingin juga mengadaptasi pelayanan-pelayanan kita ke arah sana. Jadi kita mungkin teman-teman ingat juga bahwa Pak Kapolri bilang bahwa someday Pak Kapolri itu berkeinginan semua pelayanan kepolisian itu segampang memesan pizza. Jadi ada persoalan tinggal datang polisi. Ya, seperti itu. Nah, presisi kepanjangan dari prediktif tadi. Prediktif tadi kita mulai bahwa kita bisa memprediksi semua kejadian-kejadian yang ada. Tentunya memprediksi ini bukan berarti kayak main ahli nujum, tapi kita berbasis data. Ya, kita mengumpulkan data-data dari semua stakeholder dan kemudian data itu menjadi suatu big data yang kemudian kita analisa sehingga kita bisa memprediksi bahwa kejadian ini akan terjadi atau tidak. Ya, seperti contoh saja bahwa di suatu kawasan, ya misalnya suatu kawasan terjadi rawan kecelakaan dan sebagainya, itu kita kumpulkan data tuh. Oh, memang tiap bulan di jalan ini sering banget ada kecelakaan. Kemudian kita mapping, ya toh, kita mapping apa aja yang kurang di sana. Oh, ternyata di sana nggak ada lampu merahnya dan apa, dan itu kita sudah bisa memprediksikan. Oh, nanti akan ada kecelakaan, maka kita harus melakukan tindakan-tindakan yang preventif untuk mencegah itu. Nah, makanya kita lakukan kegiatan-kegiatan yang prediktif seperti itu. Jadi kepolisian kita sekarang sudah zamannya prediktif policing. Jadi kepolisian yang prediksi hal-hal yang peristiwa-peristiwa yang bisa kita prediksi berdasarkan data. Jadi kita tidak hanya tidak menduga-menduga, tapi berbasiskan data. Contoh misalnya lagi, misal kejahatan. Ya, kejahatan misalnya kejahatan mungkin curanmor, kemudian atau pencurian lain, kemudian atau mungkin juga narkoba, itu bisa kita prediktif. Ya, kita bisa prediksi bahwa nanti akan terjadi begini-begini dengan tentunya dukungan IT tadi. Nah, dukungan IT tadi yang membantu kita untuk memprediksi setiap kejahatan atau setiap peristiwa pidana. Nah, kemudian responsibilitas, ya. Yang kedua itu responsibilitas. Responsibilitas itu terkait dengan tanggung jawab. Kepolisian dibebankan tugas oleh negara sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, menegakkan hukum. Nah, itu adalah tugas kepolisian. Nah, kita ingin bahwa tugas atau amanah yang diberikan oleh negara itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi apapun nanti fungsi kita, ya entah lalu lintas, reserse, sabara dan sebagainya, itu tahu tanggung jawabnya masing-masing. Nah, kemudian yang terakhir ada transparansi berkeadilan. Nah, transparansi berkeadilan bahwa kita sekarang terbuka. Apapun terbuka. Ya, mungkin sekarang masyarakat yang bisa merasakan sekali adalah pada saat penerimaan Polri. Ya, penerimaan Bintara, perwiranya kita itu sudah tidak ada lagi yang kita namanya main PKBLC, main sogok-menyogok, itu tidak ada. Jadi saya menghimbau kepada masyarakat bahwa kita sudah tidak ada lagi main-main kayak begitu. Karena apa? Begitu syarat administrasi dikumpulkan, langsung dipampangkan, langsung dinilai. Saat itu ada pengawas dari internal kita, ada pengawas dari eksternal juga. Jadi melihat benar-benar transparan. Kalau dia memenuhi syarat administrasi baru diluluskan. Begitu juga waktu tes masing-masing bidang, ya? Ya, begitu pada tes masing-masing bidang. Kesempatan jasmani itu dicatat benar karena sudah diawasin, langsung diumumkan, langsung di-ranking saat itu, langsung dipotong. Sekian yang lulus, potong. Jadi begitu juga tes akademik, ya, kemudian psikologi dan semuanya sudah terbuka dan masyarakat juga bisa tahu, bisa ditanyakan kepada mungkin tetangganya, temannya yang mungkin
masuk itu 0 rupiah, dan memang benar-benar kita melakukan prinsip betah, jadi bersih, transparan, kemudian akuntabel dan humanis. Itu prinsip yang dianut oleh SDM kita. SDM Jadi Polda Aceh ya? Iya, SDM seluruh. Seluruh Polri. Iya, seluruh Polri. Jadi teman-teman, adik-adik yang berkeinginan mendaftar menjadi anggota kepolisian, baik itu bintara ataupun perwira, persiapkanlah diri Anda mulai dari sekarang. Jangan percaya calo. Iya, jangan percaya calo. Benar-benar sekali. Karena sering kan beberapa kasus kita rilis di sini justru ada yang mengadu dia menyetor uang ke sebulan gitu ya. Iya. Pada kalau kita di kepolisian itu bilang itu adalah menembak di atas kuda. Ya, kalau beruntung. Iya, karena dia tahu kalau seandainya yang dia bawa ini orangnya memang sudah terlatih, kemudian fisiknya bagus, akademiknya bagus, dia pura-pura dia yang nolong atau apa, padahal itu adalah murni dari yang bersangkutan sendiri. Itu ya saya harapkan kepada teman-teman pendengar sekalian, siapapun masyarakat, jangan pernah percaya. Sekarang Anda kalau mau ini, ya kita bilang itu harus memang prepare. Ya saya dulu waktu daftar Akpol yang memang prepare. Harus prepare. Iya, saya sebelum daftar Akpol itu, ya saya 2 tahun sebelumnya saya sudah prepare. Saya mulai latihan fisik, kemudian saya mulai belajar. Apalagi sekarang kita tahu bahwa banyak sekali ada kursus-kursus kan. Ada kursus-kursus. Nah, ikutinlah kursus-kursus. Mending uangnya, kalau punya uang dihabiskan di situ ya. Lebih baik ikut kursus karena memang materi yang diujikan itu secara garis besarnya itu sama dengan itu. Seperti itu. Paling diulang-ulang gitu. Ya, paling nanti kalau memang kan soalnya kan memang berkembang sesuai dengan situasi sekarang, itu mungkin soal akademiknya dan apa, tapi secara mungkin fisiknya sudah terjamin, kemudian psikologinya dan sebagainya. Jadi dia materi ujiannya dia udah tahu. Jadi lebih baik daripada dia bayar nggak jelas, ikut kursus saja. Nah, itu dengar saudara yang mungkin punya family, punya ponakan, anak atau siapapun yang ingin masuk menjadi anggota polisi. Intinya adalah persiapkan diri, jangan persiapkan uang. Betul ya? Betul sekali. Nah, baik, dan sesuai tema kita hari ini nih, peran polisi menjaga Kamtibmas secara humanis, ya, sebagaimana memang visi dan misi Bapak Kapolri yang baru itu. Nah, kalau untuk ruang lingkup wilayah hukum Aceh sendiri sejauh ini humanis ini sudah diterapkan atau tidak sih? Ya, kita sudah menerapkan sesuai dengan kebijakan Pak Kapolri bahwa sebelumnya, dan ini Pak Kapolri program presisi ini merupakan kelanjutan dari program promoter yang dulu. Jadi promoter yang dulu zamannya Pak Tito itu kemudian di-upgrade, ditransformasi lagi menjadi presisi. Nah, kita mengenal bahwa setiap pelayanannya kita dengan ada namanya 3S, ya, senyum, sapa, salam, siapapun. Jika masyarakat begitu melakukan adanya lapor kejadian, laporan ada tindak pidana, itu harus diterima dengan 3S, ya, senyum, sapa, salam. Kemudian kita juga harus melakukan hal-hal yang memang kita sekarang sudah mulai banyak kita buat SOP. Jadi ada standar operation procedure-nya, dan itu yang harus dilakukan oleh anggota-anggota kita. Dan sisi humanis yang kita bilang bahwa sekarang saat ini bahwa kita mengedepankan yang namanya, kalau untuk kasus ya, itu ada namanya restoratif justice. Jadi jika misalnya saya melaporkan Mas Subur nih, padahal sebenarnya antara saya dan Mas Subur ini sebenarnya masih bisa dimediasi. Jadi kita bawa dulu perkara itu dalam mediasi. Begitu kemudian ternyata kita dimediasi, namanya kita orang timur, akhirnya kita terima, sepakat hasil mediasi, dan itu dianggap selesai perkaranya. Tidak perlu lagi nanti lapor. Tidak. Kalau kita kan dilaporin, tapi prosesnya kita musyawarah dulu. Iya, jadi kemudian nanti ini Mas Subur nanti apa, ini apa, lawan ini, jadi nggak habis-habis. Jadi keadilan yang diharapkan adalah bahwa kedua belah pihak itu mencari keadilan, sama-sama mencari keadilan dan kita temukan titik tengahnya. Gitu. Ya, kemudian di lalu lintas sudah Pak Kapolri sudah mengedepankan bahwa tilang itu bukan untuk penegakan hukum lalu lintas masyarakat, itu tilang bukan merupakan unsur yang utama. Jadi kita kedepankan yang namanya edukatif kepada masyarakat. Jadi di sisi hulunya sekarang yang kita perkuat, bukan sisi hilirnya. Jadi kita hilangkan semua
akses yang akan memunculkan yang namanya itu pungli. Ya, entah di jalan dan sebagainya. Kata Kapolri menyatakan bahwa tidak ada lagi tilang, tapi yang kita lakukan adalah teguran. Anda saat ini melakukan tilang 2 kali, 3 kali teguran, baru berikutnya akan Anda benar-benar ditilang. Jadi teguran itu bukan berarti sudah ditegur Pak Polisi aman nih. Tidak, tapi teguran itu dihitung. Ya, Anda 3 kali melakukan pelanggaran dihitung, maka dilakukan tilang. Nah, sekarang juga kita mengedepankan nanti Aceh ini masih disurvei. Itu yang namanya ETLE. ETLE itu ada elektronik, di persimpangan. Ya, itu adalah penegakan hukum secara elektronik. Di mana ya kita kalau seandainya kita naik mobil, ya toh, nggak pasang safety belt, itu bisa kerekam dan bisa di zoom, platnya itu langsung muncul, langsung di zoom platnya, keluar database kita, big datanya dari lalu lintas keluar tuh. Nanti yang punya mobil itu akan datang surat tilang. Anda tidak pakai safety belt pada tanggal sekian jam sekian di jam ini. Ini foto buktinya. Di zoom fotonya itu karena kameranya memang kamera canggih, itu bisa meng-zoom sampai dengan kelihatan. Ini targetnya untuk Aceh sendiri berapa tahun lagi nih, Dan? Jadi sekarang saat ini Aceh masih disurvei karena sama Korlantas. Ya, sama Korlantas bekerja sama dengan Direktur Lalu Lintas. Disurvei adalah kebutuhan karena memang kita melihat lokasi-lokasi mana yang bisa akan ditetapkan sebagai ETLE. Nah, sementara ini di Indonesia baru 7 Polda yang di pilot project, tapi kita Aceh belum. Tapi kemungkinan nanti bisa lagi untuk melakukan nama project ETLE ini. Nah, selain itu juga sekarang sudah mulai ada SIM online, Samsat online. Jadi Anda tidak perlu lagi, dan kita sudah ada delivery service. Jadi rekan masyarakat sekarang nanti tinggal mau perpanjang SIM, tinggal dia dari gadgetnya masukkan upload data-data yang diharapkan, nanti diberitahukan setelah verifikasi, kemudian lulus datanya valid benar, kemudian akan diberikan jadwal hari sekian dan sekian. Jadi Anda begitu datang itu tepatin di itu, nggak perlu antri. Jadi langsung datang atau mungkin tinggal foto dan sebagainya. Begitu juga permohonan SIM baru. Jadi SIM baru juga begitu, tinggal ngisi aja semua datanya. Kemudian nanti pada saat itu dia juga akan ada tes, namanya tes tertulis. Nah, tes kalau dulu kan tertulis di bagian soal, tapi sekarang mulai dari gadgetnya aja. Langsung dia jawab di situ, langsung keluar skornya. Skornya berapa kalau dia lulus? Lulus dia permohonan SIM baru, dia lulus secara tertulis, maka nanti dia akan diberikan jadwal SIM jadwal ujian praktek. Karena ujian praktek itu harus ke ujian praktek ini akan ditunjuk. Nah, jadi misalnya dia pada saat ujian praktek ternyata dia lagi keluar kota, dia nggak perlu di Aceh ujiannya. Jadi dia misalnya, pas saya lagi kemungkinan lagi di Medan nih, saya tinggal pilih pada tanggal sekian saya ini kayaknya mau ke Medan, nggak mungkin bisa sesuai dengan jadwalnya Pak Polisi ini, saya ke Medan, maka saya akan tinggal pilih saat pas di Medan yang mungkin pas saya lagi di tanggal itu jadwal itu, saya akan datangi dan hasilnya langsung online. Oh gitu, berarti berlaku seluruh Indonesia. Itu yang lagi sekarang ini lagi dikerjakan oleh Korlantas Polri. Jadi makin lama kita berharapkan layanan kita semakin mudah seperti layanan memesan pizza tadi.